Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Aurelia dengan NPM 2461090. Saya dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Ferdianto SEMM. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis Leverak pada Rumah Sakit Harapan Makmur. Analisis Leverak digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya operasi dan biaya keuangan terhadap laba perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat resiko yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada slide ini ditampilkan data yang digunakan dalam perhitungan Leverak. Diketahui penjualan bersih Rumah Sakit Harapan Makmur sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat biaya operasi variabel sebesar 15 juta rupiah dan biaya operasi tetap sebesar 5 juta rupiah. Kedua biaya tersebut dijumlahkan sehingga total biaya operasi menjadi 20 juta rupiah. Setelah diketahui total biaya operasi, maka langkah selanjutnya adalah menghitung EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Caranya yaitu penjualan bersih dikurangi total biaya operasi. 90 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah menghasilkan EBIT sebesar 70 juta rupiah. Kemudian dari EBIT tersebut dikurangi bunga pinjaman sebesar 250.000 sehingga diperoleh EBT atau laba sebelum pajak sebesar 69.750.000. Setelah diperoleh EBT sebesar 69.750.000, langkah selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan. Tarif pajak yang digunakan sebesar 40% sehingga perhitungannya adalah 40% dikali 69.750.000, hasilnya adalah 29.900.000. Selanjutnya, EBT sebesar 69.750.000 dikurangi pajak sebesar 27.900.000 sehingga diperoleh EAT atau laba setelah pajak sebesar 41.850.000. Setelah itu, EAT dikurangi dividen saham preferen sebesar 150.000 sehingga laba yang tersedia bagi pemegang saham biasanya menjadi 41.700.000 rupiah. Dari hasil tersebut diperoleh EPS sebesar 10.000 rupiah. Pada slide ini menjelaskan hasil perhitungan DOL. Rumus yang digunakan adalah penjualan dikurangi biaya variabel, kemudian hasilnya dibagi dengan EBIT. Dari data yang ada, 90 juta dikurangi 15 juta menghasilkan 75 juta. Selanjutnya, 75 juta dibagi dengan EBIT sebesar 70 juta sehingga memperoleh nilai DOL sebesar 1,07. Artinya, apabila penjualan meningkat atau menurun sebesar 1%, maka EBIT akan berubah sebesar 1,07% dengan arah yang sama. Nilai DOL yang mendekati 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki resiko operasional yang relatif rendah karena perusahaan tidak menjual terlalu besar atau tidak mempengaruhi laba operasional. Selanjutnya adalah perhitungan DFL. Rumus yang digunakan adalah EBIT dibagi dengan EBIT yang telah dikurangi bunga pinjaman dan dividen saham preferen setelah disesuaikan dengan pajak. Perhitungannya dimulai dari EBIT sebesar 70 juta rupiah, kemudian dikurangi bunga pinjaman sebesar 250, dividen saham preferen sebesar 150, terlebih dahulu dibagi dengan 1, dikurangi tarif pajak yaitu 1,040 menjadi 0,60 sehingga hasilnya menjadi 250. Selanjutnya, 70 juta dikurangi 250 dan 250 sehingga penyebutannya menjadi 69.500. Kemudian 70 juta dibagi 69.500 sehingga diperoleh nilai DFL sebesar 1,01. Artinya, setiap perubahan 1% EBIT atas dasar 70 juta akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 1,01% dengan arah yang sama. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai DOL sebesar 1,07 dan DFL sebesar 1,01. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan penjualan sebesar 1% akan menyebabkan perubahan EBIT sebesar 1,07%. Sedangkan setiap perubahan EBIT sebesar 1% akan menyebabkan perubahan EPS sebesar 1,01%. Dengan demikian, perusahaan memiliki tingkat referen operasi dan leverage keuangan dengan relatif rendah serta resiko keuangan yang stabil. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis Leverak pada Rumah Sakit Harapan Makmur. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.